The Big Bang Theory. Awal dari semuanya, tidak ada kapan, tidak ada di mana, dan tidak ada apa-apa di alam semesta. Big Bang adalah sebuah teori yang mengatakan bahwa alam semesta lahir secara spontan. Yang dikatakan pada saat itu alam semesta juga masih terbatas. Pada abad ke-20-an, para saintis menganggap bahwa alam semesta kita adalah ruangan yang tidak terbatas dan tidak memiliki umur, saling berjauhan satu sama lainnya, yang akhirnya disertai dengan pada tahun 1964, para saintis menemukan apa yang dinamakan dengan cosmic radiation. Yang secara simpelnya, cosmic radiation adalah radiasi yang ditemukan di ruangan vakum alam semesta yang berasal dari bintang, matahari, dan lain-lain. Yang pada akhirnya dari ketiga hal tersebut semakin memperkuat Big Bang Theory. Namun pertanyaan sebenarnya adalah gimana sih cara kerja dari Big Bang? Gimana bisa ada sesuatu yang muncul dari kehampaan? Biar gue jelasin lebih lanjut. Pada awalnya, alam semesta berukuran sangat kecil. Yang dengan cepat alam semesta melebar menjadi seukuran bola dari sepak bola. Dan kita bayangin aja pada saat itu masih belum ada ruangan vakum yang kita lihat sekarang. Di sekitar alam semesta yang masih sebesar bola, kita gambarkan aja hanya ada lembaran putih. Karena sampai saat ini tidak ada orang yang benar-benar tahu ada apa sebelum Big Bang terjadi. Kita kembali ke pembahasan yang tadi. Pada saat itu, ruangan vakum mulai menyebar dan mulai melebar. Namun alam semesta tidak dapat terus melebar karena tidak ada tempat untuk alam semesta untuk melebar. Ibaratnya kalau lu masukin permen ke tempat permen dan lu isi penuh permen itu, lama-kelamaan tidak ada lagi tempat untuk buat lu naruh permen di dalam tempat permen itu. Kecuali entah gimana caranya tempat permen itu melebar. Maka permen yang bisa lo masukin bertambah banyak. Pada saat itu alam semesta yang sangat kecil hanya berisikan partikel-partikel yang hanya ada pada saat itu. Alam semesta sangat kecil dan panas. Terdapat partikel yang bernama gluons, yang pada akhirnya gluons melahirkan partikel baru yang bernama partikel quarks, yang berujung pada akhirnya pada saat ini dinamakan the quark era. Partikel-partikel quark juga saling menghancurkan satu sama lain, yang pada akhirnya melahirkan lagi partikel gluons dan quark lainnya. Dan beberapa saat setelah itu, matter menang melawan antimatter, yang menghasilkan pada dunia yang sekarang, yang ada di dunia ini dipenuhi dengan matter dan sedikit antimatter. Entah gimana caranya, setiap terciptanya 1 miliar antimatter, maka akan tercipta 1 miliar dan 1 matter, yang pada akhirnya menghasilkan kemenangan untuk matter. Dan dari situ lahirlah banyak gaya-gaya yang baru seperti gravitasi dan lain-lain. Dan setelah semua itu terciptakan, kita akhirnya memasuki natural law era. Dan pada titik ini alam semesta pun sudah melebar dan memiliki diameter sepanjang 1 miliar kilometer, yang berujung pada pengurangannya temperatur dari alam semesta. Karena semakin besar alam semestanya, berarti semakin kecil juga tumbukan partikelnya. Namun lingkaran penciptaan dari partikel quarks yang merubah partikel itu menjadi energi tiba-tiba berhenti. Dan dari situ pun quarks menciptakan partikel-partikel baru yang bernama hadrons. Yang contoh dari partikel hadrons adalah proton dan neutrons.
Sebenarnya juga pada saat itu banyak sekali gabungan-gabungan dari partikel quarks yang menciptakan partikel-partikel yang kita tidak ketahui sampai sekarang. Namun hanya ada beberapa partikel yang stabil dan dapat bertahan hingga saat ini. Dan gue mau ngasih tahu lo, dari awal hingga titik ini hanya membutuhkan waktu selama 1 detik. Alam semesta yang saat ini sudah melebar menjadi 100 miliar kilometer akhirnya cukup dingin untuk membuat partikel neutron membusuk menjadi proton dan akhirnya membuat atom pertama yang bernama hidrogen, yang pada akhirnya jika dipercepat gas-gas hidrogen itu berkumpul di satu tempat dan di bawah tekanan gravitasi selama jutaan tahun membuat bintang dan galaksi-galaksi mulai terbentuk. Dan dari saat itu planet-planet, bintang-bintang dan lain-lain pun lahir. Tapi buat lo yang bertanya-tanya, terus awal dari alam semesta itu kayak gimana? Atau ada apa di awal alam semesta? Awal dari alam semesta itulah yang disebut dengan Big Bang, yang dimana di titik ini pengetahuan kita belum